Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian akhir part 1 dikemukakan bahwa di masa Rasulullah ibadah haji disempurnakan dan ibadah tawaf menjadi salah satu rukun dari ibadah haji. Dan selanjutnya dalam video ini akan disampaikan dua catatan ibadah tawaf ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan. Bahwa di salah satu sudut bangunan Ka'bah ada tempat yang bernama Multajam, yaitu tempat yang mustajab dikabulkannya setiap doa. Posisinya di antara Batu Hajar Aswad dan pintu masuk Ka'bah. Siapapun yang berdoa di Multajam, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertawaf disunahkan banyak berzikir dan berdoa atau membaca Al-Quran. Zikir menandakan bahwa seseorang hamba hanya pasrah kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Zikrullah adalah cara terbaik untuk mengakses sumber daya tanpa batas yang ada di sisi Allah. Asalkan zikir dilakukan dengan ikhlas dan pasrah sepenuhnya kepada Allah, bahkan sampai lupa dan tidak peduli lagi apakah doanya dikabulkan atau tidak, karena telah larut dalam kenikmatan zikrullah. Dalam zikir seperti itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki wilayah kepasaran total mutlak kepada Allah. Dan itulah sebabnya mengapa Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam kobaran api. Api yang sangat panas pun menjadi tunduk pada perintah Allah, sehingga berubah menjadi dingin demi keselamatan Nabi Ibrahim. Jika kekuatan zikir dan doa seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dilakukan juga oleh jutaan orang yang melakukan tawaf, maka nur atau cahaya energi zikir yang terpancarkan sangatlah dahsyat. Oleh karena itu, Ka'bah di samping menjadi sejarah panjang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, juga menjadi dimensi ilmiah keseimbangan gerak bumi. Dengan kata lain, secara ilmiah, Mekah memiliki kumpulan energi positif yang menyebar ke seluruh alam semesta melalui gerak pusaran energi yang dipancarkan oleh setiap jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Gerakan melingkari Ka'bah atau tawaf menciptakan sebuah medan gaya yang mampu menghasilkan energi gelombang elektromagnetik yang bersifat positif, di mana spiritual kosmos dalam aktivitas tawaf para jemaah adalah manifestasi prinsip fisika dalam kehidupan. Manusia yang datang dari segala penjuru menjadi sekumpulan elektron yang mengitari poros Ka'bah dan menciptakan energi positif di sekitarnya. Efeknya bisa dirasakan langsung oleh jemaah yang berada di sana. Ketenangan hati, kemustajaban doa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, tawaf menjadi investasi energi positif yang tidak hanya bersifat horizontal semata, melainkan menyebar secara vertikal. Energi positif tidak hanya untuk manusia saja, dia juga bergelanyut di dalam rongga-rongga alam semesta raya. Ia juga menjadi kontrol atas gerak reflektif dari perubahan alam semesta, seperti gunung, gerak bumi, angin laut, yang mempengaruhi cuaca dan lain sebagainya. Ada teori vibrasi energi yang menyatakan bahwa
Semua entitas alam semesta adalah realitas energi. Tak terkecuali manusia sebagai bagian dari entitas alam semesta. Oleh lembaga Heart and Mind, ditemukan fakta ilmiah bahwa ada hubungan antara otak dan jantung yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Otak memancarkan gelombang elektromagnetik berupa pikiran, sedangkan jantung memancarkan perasaan. Pikiran dan perasaan seseorang terhubung, kadang saling mengiyakan, kadang saling bertolak belakang. Daya vibrasi gelombang elektromagnetik pada jantung dan otak ditentukan seberapa selaras keduanya, sampai pada level tertentu dengan derajat energi yang diakibatkannya. Ketika otak dan jantung baik dari hubungan selaras keduanya, maka dapat memancarkan gelombang elektromagnetik yang luar biasa. Dalam ibadah haji atau umroh, sudah barang tentu dari sisi niat atau hati untuk beribadah. Maka jantung dan otaknya sudah dipersiapkan khusus untuk menghadap Sang Khalik dengan kepasrahan dan penghambaan yang total. Maka zikir dan doa yang dipanjatkan seyogianya memancarkan energi positif yang luar biasa. Jika kekuatan zikir dan doa seperti itu dilakukan oleh jutaan orang yang melakukan ibadah tawaf, diiringi gerakan memutar mengelilingi Ka'bah, maka jumlah energi yang terpancarkan dari Ka'bah menjadi sangat dahsyat. Oleh karena itu, ibadah tawaf sebenarnya tidak sesederhana hanya sebatas mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, tetapi tawaf memiliki makna yang sangat dalam dan luar biasa. Di dalam tawaf terungkap maha besarnya Allah, maha pencipta dan maha kuasanya Allah atas segala sesuatu. Kita sebagai manusia, setinggi apapun jabatan dan kekuasaannya di dunia, maka di hadapan Allah tidak memiliki arti apa-apa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ibadah haji, yang paling utama dituntut adalah memiliki sikap penghambaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pengetahuan yang dapat kami bagi. Semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan karena itu adalah kekurangan dan kelemahan kami. Sedangkan yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi di episode yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada sahabat dan teman lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.